Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal mengapa ya penulis rekomendasi merek NPP untuk kalau ada masalah vampir oli, masalah view delusion. Jadi penulis sering rekomendasikan merek NPP untuk piston, silinder, ring piston sak paket lah ya. Kalau motornya mengalami fuel dilution atau vampir oli. Kenapa begitu? Karena menurut penulis kita sudah nggak bisa pakai pakemnya pabrikan lagi. Pakem mesin blok aluminium, silindernya aluminium, pistonnya forget. Karena dengan resep seperti itu nggak bisa ya toleransinya ditingkatkan, nggak bisa dibuat pistonnya itu toleransinya sangat rapat dengan silinder, karena nanti dalam kondisi panas bisa resiko macet karena gapnya akan terlalu kecil kalau nggak pakai toleransi kerenggangan yang besar. Aluminium itu sebagai bahan silinder termasuk kalah kuat ya daripada besi. Mungkin ada yang menjelaskan, oh silinder di hasil itu kuat, yang di mobil itu kuat kok. Tapi ya dalam kenyataannya kualitasnya beda. Jadi yang di mobil itu levelnya beda dengan yang di motor. Ya sama lah seperti ceritanya yang di hasilnya Yamaha Vision awal-awal versi generasi pertama dengan generasi kedua katanya beda ya levelnya ya. Dari satu jenis motor saja kualitas bisa beda, apalagi kalau beda pabrikan. Karena yang namanya di hasil itu modelnya adalah permukaan aluminiumnya diselang-seling dengan yang ada silikonnya. Entah mengapa nggak bisa 100%, tapi yang jelas makin banyak silikonnya makin kuat. Yang jadi masalah adalah karena aluminiumnya sendiri masih lemah. Jadi kalau pas goresannya terjadi pada bagian aluminiumnya, maka goresan bisa terjadi sangat besar, bisa gerungu atau apalah gitu ya. Katanya kalau goresannya aluminium itu jauh lebih besar daripada kalau di besi. Kalau besi kelihatan guratan gitu, kalau aluminium bisa sampai lubang-lubang gitu. Ya beberapa juga menunjukkan ngantong ya, ausnya banyak. Nah itu beda lagi wis. Jadi dari sisi kekuatan secara umum kalau kita bicara soal motor, yang aluminium itu lemah dibanding daripada yang besi. Kita nggak bisa samakan dengan yang di mobil, nggak bisa disamakan dengan juga yang aluminium yang mahal karena ya pastinya beda. Kalau yang aluminium mahal kan pakai nikasil ya. Kalau nikasil itu lapisannya lebih kuat lagi. Bahkan kalau ceritanya Suzuki Spin atau motor-motor Matic bebek Suzuki masa lalu itu ya, tukang bubut nyerah. Jadi saking kerasnya nggak bisa dibubut. Nah kalau aluminium nggak bisa dibubutnya lain lagi, karena kalau dibubut lapisan di hasilnya hilang. Kalau lapisan di hasilnya hilang, tinggal lapisan yang kayak kerupuk gitu katanya. Forget itu merupakan piston yang kuat. Masalahnya forget adalah kemampuan mengembangnya yang sangat tinggi. Jadi kalau pakai piston fork itu memang lebih kuat, tahan dipal, tahan diapakan lah macam-macam, tapi ya tetap
piston fork itu punya kelemahan juga, dan sekuat-kuatnya piston fork masih tetap gak kuat kalau melawan pre-ignition. Nggak kuat piston fork melawan pre-ignition, karena begitu terjadi pre-ignition, terjadi knocking ya, itu piston bisa bahkan jebol. Kalau pistonnya utuh pun nanti setang pistonnya, ringnya atau apalah itu yang kalah, sama saja ya. Jadi piston forget itu masih tetap tidak sampai betul-betul kuat sekali sampai bisa melawan yang namanya pre-ignition. Jebol ya jebol. Jadi kalau untuk pemakaian kita ya sebenarnya casting pun cukup. Jadi cerita jebolnya piston itu bukan karena pemakaian normal ya, tapi terjadinya pre-ignition yang menyebabkan piston itu dipaksa gerak-balik, bergerak berlawanan. Ya tentu kalau piston dipaksa bergerak berlawanan ya rusak lah ya, mau itu piston seharga berapapun. Nah, oleh karena itu alternatifnya adalah pakai silinder besi. Pistonnya ya piston seadanya. Nah, silinder besi ini enggak selalu tersedia ya. Jadi untuk mesin-mesin yang awalnya sudah besi sih oke, tapi untuk mesin-mesin yang awalnya aluminium ya yang tersedia ya aluminium juga, aftermarket ya aluminium juga. Walau ada juga sih aftermarket yang besi gitu ya. Kalau orinya aluminium ya dapatnya pasti aluminium juga. Part aftermarket ada yang besi, ada yang silindernya besi, ada yang bermerek juga. Cuma ya silinder besi itu macam-macam ya tipenya ya. Cara instalasinya ke blok keseluruhan pun macam-macam. Silinder besi itu biasanya yang dari logam baja itu cuma silindernya saja. Yang bagian blok mesin lainnya itu dari aluminium. Nah, yang jadi penentu kualitas adalah bagaimana, selain dari material ya, bagaimana silinder besinya itu dipasangkan ke bagian komponen aluminiumnya. Kalau misalnya tidak pas itu, kalau misalnya sembarangan bisa merosot ya. Bahkan contohnya lah kayak BRT nggak menyediakan part standar dia, jadi dia cuma menyediakan part bore up macam-macam. Itu untuk NMAX saja sampai mengeluarkan 2 revisi. Yang pertama kalau nggak salah sehubungan dengan sifat panas ya, karena aliran water jacketnya terlalu kecil kalau nggak salah. Terus yang kedua revisinya sehubungan dengan dindingnya ya, entah modelnya kayak apa yang kedua ya. Yang pertama itu modelnya ada dinding antara antara aluminium dan logamnya ada pemisahnya gitu ya, ada penahan biar nggak gampang merosot gitu ya, yang versi pertama. Tapi ternyata direvisi, revisi ini model kayak apa penulis nggak begitu jelas penjelasannya, tapi ya silahkan simak sendirilah dari BRT-nya waktu menjelaskan revisi kedua blok besinya. Nah, ya itu ya juga ya, BRT menyediakan cuma versi
for up-nya, nggak ada yang versi untuk apa jenenge, untuk yang tetap nggak mau over ganti kapasitas. Karena ganti kapasitas itu ya seringnya butuh ganti ECU juga. Nah, ganti ECU itu yang bikin mahal, yang sering menimbulkan masalah. Nah, karena ya untuk ECU, setel ECU itu butuh keterampilan, kemampuan, dan levelnya mekanik untuk setting ECU itu beda-beda ya. Mungkin ya mekaniknya jago untuk bikin kencang, tapi untuk bikin jalan nyantai gak jago, jadi makin boros misalnya. RPM idlingnya jadi kacau, kalau mesin dingin berepet atau apalah gitu ya. Karena memang ECU sendiri yang bawaan itu jauh lebih smart ya, lebih jelimet daripada yang aftermarket yang levelnya seperti ECU bawaan sedikit ya. Nah, opsi lain kalau kita beli blok itu adalah yang sudah modifan. Jadi beberapa itu menyediakan bloknya ori yang sudah ditanami blok silinder besi. Nah, ini kita tinggal percaya atau enggak dengan kemampuan dari yang jual itu. Karena ya menanamnya tentu pakai mekanik bengkel bubut yang kemampuannya juga beda-beda. Entah itu gampang merusut atau enggak ya, kita enggak tahu. Penulis pilih merek NPP karena merek NPP itu menyediakan sambungan antara silindernya, antara bagian aluminiumnya dengan besinya. Katanya ada bagian yang ditanamnya. Mungkin itu aluminiumnya dicor ke bagian silinder besinya, bajanya. Mungkin seperti itu. Sementara itu di bagian dinding permukaannya juga ada crosshatch gitu ya. Penulis sebelumnya sempat lihat ya, tertarik juga dengan yang merek ANZ. Merek ANZ itu penulis tertariknya karena silang-silang gitu ya. Tapi ya entah ya, penulis lihat yang NPP kok lebih tertarik NPP. Apalagi ketika banyak ya, cukup banyak lah, hampir 10 orang ya yang rekomendasi merek NPP. Ada juga yang cerita sukses sesudah pakai NPP, nggak fuel dilution lagi, nggak mampir oli lagi gitu ya. Ya, yang seperti itu yang bikin penulis tertarik. Jadi selain dari fitur itu tadi, merek NWP juga sudah dicoba sama yang lain-lain dan testimoninya positif. Secara kualitas katanya nggak kalah dibanding dengan buatan pabrikan. Jadi ya mengapa tidak. Jadi penulis rekomendasi NPP ya karena merasa yakin ya merek NPP itu bagus. Penulis sendiri kalau sampai sekarang masih belum dapat izin ya. Karena masih belum dapat izin ya wis lah, apa adanya dulu. Kalau butuh awet ya sebenarnya bisa pakai oli mesran B40 campur minyak goreng, campur minyak silikon, campur oli samping gasolin G1000, itu bisa awet sekali. Tapi ya sekarang lagi coba-coba oli ya wes lah, pakainya itu. Toh semua oli mengalami kondisi yang sama. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.